alladzi bi ni'matihi yatarhamu ibaduhul mu'minun wa bi taufiqihi yartaji'u dzalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat Madinah Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menginjak hari kelima dalam ibadah Ramadan kali ini. Pembicaraan mengenai Ramadan tidak lepas dari diskursus Ramadan itu sendiri. Bagaimana kita memandang, bagaimana kita membaca dan menafsir Ramadan itu dalam lanskap atau ruang lingkup kehidupan kita sendiri. Pembicaraan mengenai Ramadan ini sangat luar biasa penting bagi kehidupan kita, karena kata Ramadan di dalam Al-Quran itu sungguh dan amat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sendiri adalah satu di antara nama-nama bulan Hijriyah yang ada pada zaman Arab pada waktu itu, dan hanya bulan Ramadan nama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas al-ayah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan menjadi petunjuk bagi manusia. Artinya, kata Ramadan sendiri mendapat tempat khusus, mempunyai keistimewaan dalam tata letak penamaan nama bulan yang diantara nama bulan yang lainnya. Sahabat Madinah Persis TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak saya merangkum dari sempitnya bacaan saya, ada 3 pola bacaan penting ketika kita membaca makna Ramadan. Makna yang pertama, kita bisa melihat makna Ramadan itu dari segi bahasa secara umum. Ini diwakili misalkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Di dalam tafsirnya dia menyebutkan bahwa Ramadan itu diambil dari kata ar-ramdo, min syiddati ramdo, yang artinya panas yang begitu luar biasa. Dari kata ini kemudian muncul Ramados so'im, yang artinya idza harro jauhuhu min syiddatil atosi, yaitu ketika perut atau tubuh bagian dalam yang begitu panas diakibatkan dari haus dan dahaga yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena suplai makanan atau suplai minuman tidak masuk kepada badan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat makna Ramadan itu dari sisi historisitas, sejarahnya seperti apa. Ini misalkan dipelopori oleh ahli bahasa Ismail bin Hamad Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sihah. Menurut beliau, Ramadan itu dari segi historisitasnya itu muncul ketika orang-orang Arab melihat kondisi di mana bulan tersebut sangat panas, kondisi di mana waktu itu sangat panas sekali. Kemudian mereka menamai bulan tersebut dengan bulan Ramadan. Ini sebetulnya dikonfirmasi oleh seorang ulama yang namanya Al-Mawardi. Kata Al-Mawardi bahwa Ramadan itu sebelum dinamai Ramadan punya namanya Natiq. Kemudian kata Al-Jauhari, samauha bil azminatilati waqa'at fiha fawafaqa hada syahru ayamal hari fasumya bidzalika. Bulan tersebut dinamai bulan Ramadan dikarenakan pada waktu itu kondisinya luar biasa panas. Itu yang kedua. Dan pandangan atau tinjauan Ramadan yang ketiga ini berkaitan erat dengan pembacaan kita kepada teks keagamaan yang kita sangat perlu, dan saya kerucutkan pada masalah ini. Menurut pandangan yang ketiga atau meninjau makna Ramadan dari sisi yang ketiga ini,
Ramadan disebut Ramadan dikarenakan yuromidud dunuba, yaitu menghapus dosa-dosa. Yuharrikuha atau yahrukuha bil a'mali solihati, bisa membakar dengan panasnya yang begitu luar biasa dengan amal soleh. Karena dengan Ramadan itu bisa mukaffiratun lima bainahunna, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain bisa menghapus, membakar dosa-dosa yang dosa-dosa tersebut kita tidak sadari atau sadari sekalipun. Dan perlu catatan dalam riwayat Muslim yang diterima dari Abu Hurairah bahwa wa Ramadhanu ila Ramadhana itu Ramadan kepada Ramadan yang lain mukaffiratun lima bainahunna, bisa menjadi pemupus dosa, bisa membakar dosa-dosa tersebut, dengan catatan idajtuni batil kabair, apabila dosa-dosa besar itu ditinggalkan. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Madinah Persis TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ketiga cara pandang, sudut pandang atau cara membaca kita kepada makna Ramadan itu, kemudian kita simpulkan bahwasanya tidak lepas makna Ramadan itu dari makna al-haru, yaitu panas, yaitu sesuatu yang bisa membakar, sesuatu yang bisa meleburkan, sesuatu yang bisa memupuskan. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini kita bisa berfokus, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bertumpu pada ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita jadikan bulan ini sebagai bulan ujian, dikarenakan 11 bulan kemarin itu merupakan bulan-bulan tarbiyah, bulan-bulan pendidikan, supaya kita bisa menghadapi ujian ini dengan sempurna. Barangkali itu yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.